Hendaknya setiap muslim itu melazimi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau baik dalam ibadah, dalam akhlaknya, dan juga pada semua keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini berusaha untuk mengikuti Nabi baik dalam ibadah, akhlak, semua keadaan, baik ketika kaya, ketika miskin, ketika sehat, ketika sakit, nanti insya Allah mati kita itu dalam keadaan husnul khatimah. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini yang ibu-ibu dengar ya? Dengar? Sepertinya ke orang, iya, dekatkan ya. Baik. Bismillah. Dengar? Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan pembelajaran kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang disusun Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, di mana kita sampai pada bab yang keberapa ini? Yang ke-11 ya. Bab 11 ya, ini tentang anjuran untuk memperbanyak berbuat kebajikan di akhir-akhir usia. Bab 12 ya. Bab 12. Oh iya. Di mana kita pada perjumpaan yang lalu itu sampai pada hadis yang nomor 115, atau kalau diterjemah mungkin 100 berapa itu? 16. Yaitu terkait dengan turunnya surah An-Nasr. Ya, turunnya surat apa? An-Nasr. Sebelum kita masuk kepada hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu 116, terkait dengan surah An-Nasr, ya, surah An-Nasr yang merupakan tanda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat ajalnya. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan turunnya surah An-Nasr. Ada yang mengatakan, dan ini yang paling banyak, turunnya adalah pada saat haji wada. Ya, tentu kalau pada saat haji wada itu sekitar tahun ke-8 Hijriyah ya. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan turunnya surat An-Nasr itu sebelum Fatu Mekah. Ya, 2 tahun sebelum apa? Fatu Mekah. Tapi apapun itu, yang jelas intinya ayat itu atau surat itu menandakan tentang akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lanjut sekarang hadis yang ke-116 dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Rawahu Muslim. Artinya, ya, setiap hamba akan dibangkitkan dalam keadaan matinya dia. Jadi setiap hamba itu akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan keadaan
matinya dia itu. Jadi kalau matinya pas dia mati dalam keadaan taat, ya dia dibangkitkan dengan ketaatan itu. Kalau dia matinya dalam keadaan maksiat, maka dia dibangkitkan pun apa? Dalam keadaan apa? Dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, ya, hadis ini memberikan satu informasi, ya, bahwasanya nanti di hari kiamat setiap hamba, siapa saja ini ya, baik laki atau perempuan, orang merdeka atau budak, tua atau muda, dia dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan keadaan ketika dia mati. Ya, jadi ngeri sekali. Na'udzubillah min dzalik, ya, jangan sampai kita mati dalam keadaan melakukan dosa. Alangkah malunya. Ya, karena kita nanti akan dibangkitkan sebagai ahli maksiat. Ya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya untuk anjuran bagi setiap hamba untuk dia memperbaiki amalnya terus-menerus. Ya. Agar apa? Agar dia matinya itu dalam keadaan apa? Taat. Ya, ada satu ucapan ulama yang masyhur. Man asya ala syai' mata alih. Siapa yang hidup ya dengan suatu kebiasaan, maka matinya pun ketika melakukan kebiasaan itu. Jadi barang siapa yang dia itu senang melakukan ketaatan, maka insya Allah matinya pun dalam keadaan melakukan apa? Ketaatan. Tapi kalau ada orang senang melakukan dosa, maksiat, maka matinya pun biasanya apa? Dalam keadaan melakukan dosa dan maksiat. Ini seperti rumus ya. Walaupun tidak mesti begitu, cuman ini kebanyakan. Ya, walaupun ini ucapan ulama, tapi ada benernya. Ya, jadi barang siapa yang membiasakan diri untuk berbuat taat, matinya insya Allah di atas kebiasaan tadi itu, ya ini taat, dan begitu sebaliknya. Makanya kalau kita melihat sejarah orang-orang mulia atau sebaliknya orang-orang yang hina ahli maksiat, dia mati di atas kebiasaannya. Ada orang yang ahli sholat, dia mati ketika sholat. Ada orang yang ahli baca Quran, dia matinya ketika baca Al-Quran. Ya, ada orang yang senang puasa sunnah, dia matinya ketika sedang berpuasa. Dan demikian sebaliknya. Ada orang suka menenggak minuman keras, matinya pas mabuk. Ada orang yang berzina, suka berzina, matinya dalam keadaan berzina. Ini sesuatu yang umum terjadi dan kita lihat. Makanya para jamaah sekalian, hati-hati. Ya, hati-hati. Mari kita didik diri kita ini membiasakan untuk berbuat ketaatan dalam kebaikan. Agar apa? Matinya itu ya Allah takdirkan dalam keadaan baik. Artinya barang siapa yang menginginkan matinya dalam keadaan baik, biasakan untuk berbuat baik. Karena itu juga ada doanya para jamaah sekalian yang sering-sering harus kita baca ya, utamanya setelah sholat fardu. Ya, ditambah lagi dengan setelah sholat sunnah atau pada malam hari atau pada saat kita sedang luang. Doa ini bagus sekali. Meminta agar kita dimatikan dalam keadaan yang terbaik. Apa itu doanya? Allahumma ij'al ya khaira umri akhirah. Waj'al khaira amali ya khawatimah. Waj'al khaira ayyami ya yaumul liqa'ik. Ya Allah,
jadikanlah sebaik-baik umurku ada pada akhirnya. Jadikanlah sebaik-baik amalku ada pada apa? Penutupnya. Dan jadikanlah sebaik-baik hari yang aku lalui adalah yauma liqa'ik, hari ketika berjumpa denganmu. Ini penting para jamaah sekalian. Ya, dalam doa ini kita minta, ya Allah, dari umurku yang kau berikan kepadaku, jadikanlah umur terbaik itu di akhir-akhir umur. Semakin tua semakin soleh, semakin tua semakin baik, semakin tua semakin rajin ibadah. Nah, jangan semakin tua semakin menjadi. Semakin tua malah gak tahu sholat, semakin tua gak tahu poso, malah gemar maksiat. Naudzubillah min dzalik. Dan jadikan sebaik-baik amalku dari seluruh amal yang aku kerjakan itu ada pada penutupnya. Jadi kita minta kepada Allah agar ketika kita mati melakukan amal terbaik kita. Masya Allah nih, bukan hanya amal yang baik, amal terbaik. Ya, dan jadikanlah hari yang aku lalui sebaik-baik hari yang aku lalui sejak aku lahir di dunia ini, ya, adalah hari ketika aku berjumpa denganmu, yaitu apa? Hari kematian. Itu hari terbaik. Ya, tentu para jamaah sekalian, ketika kita selama hidup itu akan melalui hari yang menyenangkan kita, kadang menyedihkan kita. Ya, kita mendapatkan anugerah, kadang mendapat ujian. Nah, kita minta bahwasanya ya Allah, jadikanlah hari yang paling baik untukku, anugerah tertinggi ketika aku menghadapmu. Jadi intinya doa ini meminta apa? Husnul khatimah dan berlindung dari su'ul khatimah. Meminta kepada Allah akhir yang baik dan berlindung kepada Allah dari akhir yang buruk. Baik, lalu yang ketiga, dalam hadis ini para jamaah sekalian adalah anjuran untuk memperbanyak amal dan ketaatan, ya, di semua waktu, khususnya di 2 waktu. Jadi hadis ini menunjukkan apa? Anjuran memperbanyak ketaatan di semua waktu, di semua kesempatan, khususnya di 2 keadaan. Ya, di keadaan-keadaan yang kira-kira kematian itu sudah dekat. Ya, saya ulangi, hadis ini menunjukkan anjuran untuk memperbanyak amal soleh di semua waktu, dan lebih dianjurkan di 2 waktu. Di mana 2 waktu ini itu orang apa? Kemungkinan ajalnya sudah dekat. Apa itu para jamaah sekalian? 2 waktu ini. Di umur-umur yang tua dan di saat sakit. Jadi kalau kita ini kok semakin bertambah umur kita, ya, sudah semakin tua, itu nambah taat. Atau ketika sakit, utamanya sakit keras, ya ini berarti kemungkinan orang itu kan kalau sudah tua, kemungkinan matinya itu apa? Besar. Ya walaupun bukan pasti bahwasanya yang muda itu mati belakangan, cuman ketika usia dia semakin tua, itu berarti semakin apa? Kemungkinan matinya itu semakin besar. Demikian pula ketika dia sedang apa? Sakit. Jadi kalau sedang sakit, naudzubillah min dzalik, ya jangan sampai kita sakit yang berat, tapi kalau ternyata ditakdirkan seperti itu, perbanyak ketaatan. Itu apa? Kemungkinan besar mau mati. Nah, panjenengan semua ini para jemaah sekalian yang rambutnya sudah putih-putih, ya, itu berarti kemungkinan besar apa? Ya, sudah dekat waktunya. Perbanyak amal ketaatan. Nah, ini para jemaah sekalian ya. Baik. Kemudian ya, hadis ini juga ada isyarat anjuran, ya, agar kita ini apa? Meminta kepada Allah husnul khatimah. Pentingnya husnul khatimah. Kenapa? Amal itu di penutupnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhir. Itu penentuan ini. Ya, penentuan. Jadi kadang ada orang seumur hidupnya melakukan amal soleh, amal baik. Begitu mau mati, ya, dia melakukan amal buruk, su'ul khatimah. Ada orang sepanjang hidupnya melakukan amal buruk, begitu mau mati,
ya dia melakukan amal kebajikan. Husnul khotimah. Jadi penentunya di akhir. Bukan berarti apa? Oh, penentukan di akhir nih. Berarti boleh dong saya ya santai-santai dulu ya melakukan dosa ya. Nanti kan yang penting di akhirnya kan begitu. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Kenapa? Tadi itu siapa yang membiasakan diri dalam suatu keadaan ketaatan atau kemaksiatan, nanti biasanya matinya ya dalam kebiasaannya itu. Itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada isyarat di sini ya, hendaknya setiap muslim itu melazimi ya tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau baik dalam ibadah, dalam akhlaknya dan juga pada semua keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini berusaha untuk mengikuti Nabi baik dalam ibadah, akhlak, semua keadaan ya, baik ketika kaya, ketika miskin, ketika sehat, ketika sakit, nanti insya Allah mati kita itu dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Semua keadaan kita ikuti. Ya, akhlaknya kita ikuti. Ya, sehingga insya Allah nanti apa? Kita matinya di atas kebajikan. Baik, itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa faedah yang bisa kita jelaskan dan kita bahas di hadis yang terakhir di bab ini. Sekarang kita masuk bab yang baru, bab nomor 13. Bab fi bayani kasrati turuqil khair. Bab ya tentang penjelasan akan banyaknya jalan-jalan kebajikan atau kebaikan. Jadi bab ini menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, kebajikan. Artinya kebaikan itu tidak satu jalan. Ya banyak jalan. Kalau ada peribahasa banyak jalan menuju Roma, ini banyak jalan untuk berbuat apa? Kebajikan. Tidak satu bentuk. Ya, apa hikmahnya para jamaah sekalian? Ya, tanwi'ut turuq ini. Bermacam-macamnya kebajikan, paling tidak ada 3 alasan. Ya, mengapa Allah Ta'ala itu mensyariatkan kebajikan ini tidak satu bentuk, tidak satu pintu, tidak satu macam. Yang pertama adalah agar seorang tidak bosan. Ya, bayangkan kalau ketat itu cuma satu bentuknya, bosan. Ya, akan apa bosan. Jiwa manusia itu gampang bosan soalnya. Maka butuh apa? Variasi ibadah yang macam-macam. Ya, kadang sholat, kadang puasa, kadang baca Quran, ya, kadang sedekah. Ya, coba kalau satu bentuk, sholat tok, bosan dia. Maka dengan banyak ibadah, dia bisa milih. Ya, kadang-kadang sodako, kadang sholat sunnah, ya, kadang puasa sunnah, gantian. Supaya apa? Tidak malal, tidak bosan. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kenapa ibadah itu dibuat banyak cara, banyak pintu, ya, banyak jalan, banyak macamnya, agar manusia bisa memilih sesuai dengan keadaannya. Contoh, orang kaya bisa apa? Ibadah dengan hartanya. Ya, coba kalau hanya itu kebajikan, maka kasihan orang miskin. Maka orang miskin bisa ibadah bukan dengan harta sebagaimana orang kaya, tapi dengan yang lain. Apa itu? Apa ibadahnya orang miskin para jamaah sekalian? Sabar atas kemiskinannya. Itu juga ibadah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan as-sabru alal faqr martabatun la yanaluha ilal akabir. Kesabaran seorang hamba terhadap kemiskinan, ya, yang menimpa dirinya itu adalah kedudukan yang tidak bisa dicapai kecuali para pembesar di dalam keimanan, dalam agama. Itu juga ibadah berarti. Jadi sedekahnya orang kaya, dermawanya orang kaya, syukurnya orang kaya, ya, itu juga bisa disaingi dengan sabarnya orang yang miskin dan fakir. Artinya semua orang itu bisa beribadah sesuai keadaannya. Kan begitu. Ada orang yang dia senang dengan ilmu, maka dia bisa beribadah, berbuat taat dengan cara apa? Mengajarkan ilmu. Tapi ada orang tidak begitu senang belajar nih, ya kan? Tidak senang apa? Belajar. Tapi dia senang apa? Senang bantu orang, jasadnya kuat.
dia bantu orang lain. Ya. Dia bantu orang lain, ya kan? Ada orang misalnya dia lemah, ya, maka diantarkan, ya, diantarkan sama dia nih. Atau dia misalnya dia tidak punya keahlian, orang lain tidak punya keahlian di bidang tertentu, tidak bisa bekerja, diajari sama dia cara bekerja yang benar. Ya, dia sering ikut kerja bakti dengan niat untuk membersihkan kampung, jadi ibadah. Ya, ada orang yang punya jabatan, nah dia gunakan jabatan itu untuk berbuat kebajikan bagi umat. Jadi tergantung. Jadi kalau banyak jalan, orang bisa milih mana yang saya pilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lalu alasan yang ketiga, kenapa ibadah itu dibuat banyak jalan, banyak cara, banyak bentuknya, agar setiap saat manusia itu dia bisa meraih kebajikan, nilai pahala dari kebajikan. Bayangkan kalau yang disebut kebaikan itu hanya ketika sholat, hanya ketika puasa, hanya ketika haji, maka alangkah banyak waktu kosong yang tidak bernilai ibadah. Tapi karena dibuat banyak jenis ibadah itu, maka setiap saat bisa berbuah pahala bagi seorang hamba. Contoh, ya, di luar sholat orang bekerja, bisa tidak jadi ibadah? Bisa kalau dia niatkan dengan bekerja itu dia mencari nafkah, ya, yang wajib untuk anak dan istrinya. Masya Allah. Ya. Nah, jadi alasan yang ketiga itu agar setiap waktu bagi hamba itu bisa bernilai ibadah. Kenapa? Banyak jalan untuk tidak satu bentuk, tidak hanya sholat tok, tidak hanya haji tok, tidak hanya puasa tok, tapi semua kehidupan manusia itu bisa bernilai ibadah. Itu paling tidak faedah kenapa ibadah itu dibuat bermacam-macam. Yang pertama agar tidak bosan. Yang kedua, agar seorang bisa memilih sesuai dengan keadaannya. Ya. Dan yang ketiga, agar setiap waktu hamba itu bisa meraih satu pahala, ya, kebaikan. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, ya, apa bentuknya ibadah itu bermacam-macam? Nah, kita ingin perdalam sedikit, ya. Ya, bentuknya apa? Allah Ta'ala itu menjadikan ibadah itu bermacam-macam. Yang pertama kita lihat dari segi ibadah itu dilakukan dengan apa? Maka ibadah dibagi menjadi dua, atau kebajikan dibagi menjadi dua, yaitu ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah yang dilakukan jasad dan ibadah yang dilakukan terkait dengan harta. Itu dua. Dari segi dengan apa ibadah itu kebajikan dilakukan. Yang kedua, dari segi badan, ibadah badaniyah itu juga dibagi menjadi tiga. Ya, ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan hati, ibadah qauliyah, ibadah yang sifatnya dilakukan dengan lisan, ucapan, dan ibadah yaitu yang dilakukan oleh anggota badan, yaitu dilakukan oleh al-jawarih, jawarihiyah, ya ini badan. Ya, ibadah hati banyak macamnya. Ya, beriman kepada Allah, ya, mengingat ilmu, mengingat Allah dengan hati, berprasangka baik. Ibadah lisan banyak sekali, mengucap salam, memberikan nasihat, ya, mendoakan orang lain, berkata yang baik. Ibadah yang dilakukan oleh jasad banyak, seperti sholat, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, ibadah juga bisa dilihat dari segi macamnya. Ya, ibadah itu dari segi macamnya yaitu melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan, ya, ibadatullah, ibadah kepada Allah itu adalah ta'atuhu, mentaati Allah. Bentuknya bi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat. Caranya mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi ibadah itu tidak hanya mengerjakan perintah para jamaah sekalian, seperti sholat, ya, seperti puasa, tapi meninggalkan larangan juga ibadah.
Kita misalnya ya menahan diri untuk tidak minum minuman keras, menahan diri untuk tidak berbohong, menahan diri untuk tidak berzina, menahan diri untuk tidak mendolimi orang lain, itu ibadah. Ya, kalau kita niatnya karena Allah, saya takut kepada Allah sehingga tidak melakukan dosa, itu jadi ibadah. Jadi tidak hanya sifatnya mengerjakan sesuatu disebut ibadah, tapi meninggalkan larangan juga ibadah. Ya, bahkan ya, kalau dilihat ibadah dari segi hukum taklifi yang 5, itu ada 5 macam. Apa itu para jemaah sekalian? Apa itu? Ya, wajib, mustahab, haram, makruh, dan mubah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, wa madaruha ala 15 qaidah. Dan porosnya ibadah itu ada 5. Ya, ada 15. Man kammalaha kammala maratibal ubudiyah. Siapa yang menyempurnakan ke-15 poros ini, kaidah ini, dia telah menyempurnakan tingkatan-tingkatan ibadah. Wa bayinu dzalik, penjelasannya adalah annal ubudiyata, bahwasanya pengibadan kepada Allah munqasimatun, terbagi menjadi alal qalbi wal lisan wal jawarih. Ibadah kepada Allah itu terbagi menjadi ibadah yang dilakukan dengan hati, dengan lisan, dan anggota badan. Wal ahkama lil ubudiyah khamsah, dan hukum di dalam ibadah itu juga ada 5. Wajib, ya, mustahab, haram, makruh, mubah. Ya. Wahunna likulli, ya, wahunna likulli wahidin minal qalbi wal lisan wal jawarih. Dan yang 5 ini, wajib, mustahab, haram, makruh, dan mubah ini, masing-masing hukum ini untuk yang 3? Hati, ucapan, dan perbuatan anggota tubuh. 5 hukum yang tadi ini taklifi dikali dengan 3 macam bentuk ibadah, yaitu hati, lisan, dan anggota badan, dikali jadi berapa? 15. Itu yang dimaksud Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Apa contohnya? Banyak. Misalnya contohnya nih, ibadah hati. Ya, kalau sesuai dengan hukum taklif ada 5. Ada yang sifatnya wajib, harus dikerjakan. Ada yang sifatnya mustahab, lebih baik dikerjakan. Ada yang sifatnya haram, tidak boleh dikerjakan. Ada yang sifatnya makruh, lebih baik ditinggalkan. Dan ada yang sifatnya mubah, hendaknya diniati untuk ibadah. Contohnya apa? Kita berikan contoh sedikit. Ibadah hati yang sifatnya wajib. Apa itu? Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh ragu sedikit pun, tidak boleh mendustakan ya apapun di dalam Islam. Wajib hukumnya. Kalau tidak beriman, ya murtad, ya kafir. Ya, yang sifatnya sunnah apa? Sifatnya sunnah apa? Husnudon. Berarti kalau suudon itu boleh-boleh saja gitu. Ya bisa ada perincian. Di antaranya mencintai orang lain, saudaranya muslim, seperti mencintai dirinya sendiri. Ini tidak sampai kepada wajib ya, sehingga kalau ditinggalkan menjadi berdosa. Cuman dia mengurangi kesempurnaan kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Jadi akan lebih baik kalau dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya, tidak sampai berdosa sih. Kalau misalnya ada orang, saya lebih cinta kepada diri saya dibanding saudara muslim yang lain, saya mendahulukan diri saya, ya tidak berdosa. Tetapi dia meninggalkan yang sunnah ya, atau kewajiban yang menunjukkan kepada kesempurnaan iman. Nah, yang haram apa misalnya? Meninggalkan yang haram? Yang tadi itu kedengkian, itu haram, jangan sampai dilakukan. Ya, ibadah hati yang sifatnya haram artinya dengan cara meninggalkannya, maka jadi ibadah. Punya hati yang bersih, yang tidak dengki kepada orang lain, ya, senang orang lain mendapat kesenangan. Nah itu. Sedih kalau orang lain mendapat
kesedihan, itu berarti tidak ada dengki. Jangan dibalik. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu bahaya itu berarti dengki dia itu. Ya itu ibadah hati. Nah, barang siapa yang bisa menyempurnakan 15 poros ini, 5 hukum taklifi tadi, wajib, mustahab, haram, makruh, mubah, yang terkait dengan hati, lisan, perbuatan anggota badan jadi 15, maka orang tersebut telah menyempurnakan tingkatan-tingkatan penghambaan kepada apa? Allah. Nah, bagaimana ini? Jadi macam-macam. Ya, jadi ibadah itu bentuknya macam-macam. Ya, di setiap waktu, ya, di setiap keadaan. Nah, ini para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para jemaah sekalian, ya, lalu terhadap ibadah yang bermacam-macam ini, bentuknya ini, itu ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Dahulukan sesuatu yang memang harus didahulukan. Contoh nih, antara yang wajib dengan yang sunnah, kalau bersamaan mana yang didahulukan? Wajib. Jangan sampai mendahulukan sunnah lalu apa? Mendahulukan yang wajib. Menafkahi anak istri wajib tidak? Wajib. Lalu dia lebih apa belani ngebosi konconi. Ya, sehingga istri dan anaknya itu tidak mendapatkan hak nafkah. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Ya, wah koncoku sakno rek dia tidak bisa makan keluarganya ya. Dah, uang yang seharusnya untuk anak istri saya berikan ke teman saya itu supaya bisa makan. Sedangkan dia tidak punya uang lain selain itu. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Kecuali dia kaya, tidak apa-apa. Oh, dia berikan. Tapi kalau dia sendiri butuh, tidak ada uang lain, maka dahulukan yang wajib. Yang wajib apa? Ya membantu, memberikan nafkah kepada anak dan istri. Nah, terhadap teman yang mungkin dia belum punya penghasilan, ya kita bantu lewat jalan lain. Ya, kita ajak orang-orang lain untuk membantu. Ya, datang sholat wajib. Ya, datang sholat wajib ini sudah waktunya sholat wajib. Ya, sudah adzan. Ya, kemudian apa? Baca Quran. Baca Quran sifatnya wajib atau sunnah? Sunnah. Ya kan? Mana yang didahulukan? Sudah qomat nih. Baca Quran sama qomat, mana yang didahulukan? Salat wajib dulu. Qurannya berhenti. Ya, jangan dibalik. Ya. Jadi harus tahu kapan kita melaksanakan yang wajib kita dahulukan daripada yang sunnah. Nah, pada saat misalnya saatnya jihad fisabilillah, ya, musuh sudah menyerang, mana yang didahulukan? Jihad fisabilillah. Yang lain dibelakangkan. Musuh sudah nyerang nih, ya udah dahulukan. Bahkan salat bisa ditunda itu, gara-gara apa? Jihad fisabilillah. Sebagian terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi itu pernah gara-gara jihad, ya, akhirnya tidak sempat sholat asar sampai waktu masuk maghrib, akhirnya dijamak. Ya, di waktu maghrib, asar baru kemudian maghrib. Baik. Itu para jemaah sekalian seputar tentang hikmah kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan kebajikan itu banyak macam, banyak jalan. Dan kita sudah sebutkan bentuknya apa. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada ayat-ayat yang dibawakan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 215. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa saja yang kalian kerjakan berupa kebajikan, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Kemudian Al-Baqarah 197. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa saja yang kalian kerjakan berupa kebajikan, Allah mengetahuinya. Yang berikutnya Zalzalah ayat 7. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebajikan walaupun sebesar apa? Biji sawi. Ya, kalau di Indonesia itu padanannya biji sawi. Pernah lihat biji sawi, Pak? Pernah lihat biji sawi? Ya, nggak tahu zaman sekarang masih ada nggak yang tahu biji sawi? Sawi pernah tahu ya sawi ya? Ada bijinya putih kecil. Ya, itu perumpamaan saja. Sebenarnya tidak ada kepastian apakah harus biji sawi. Misqala dzarrah itu ya bagian terkecil. Ya, aqalul mauzun.
berat yang paling ringan, itulah namanya apa? Dzarrah itu kan. Ada yang mengatakan atom ya. Ya itu kan setelah ada perkembangan ilmu fisika. Intinya yang paling kecil lah. Dia akan melihat balasan kebajikannya itu. Ya. Baik. Dan yang berikutnya surat Al-Jathiyah ayat 15. Man amila salihan fali nafsih. Siapa yang berbuat kebajikan, amal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah dari 4 ayat ini? Atau 5 ayat ini? Faedah pertama. Allah taala mengabarkan dalam ayat-ayat ini bahwasanya apa saja yang kalian kerjakan, walaupun sekecil apapun dari kebaikan, Allah itu tahu. Apa arti tahu? Arti tahu itu Allah tidak luput ilmunya. Ya, Allah catat. Allah apa? Catat. Jadi jangan merasa apa? Rugi. Ya. Karena apa? Allah tidak tahu. Menganggap Allah tidak tahu dong, kecil. Tidak. Allah Maha tahu. Artinya Allah akan apa? Catat. Ya. Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang pernah kita bahas awal-awal kemarin. Ya, Allah Ta'ala mengatakan apa? Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ya, summa uwafikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, ini adalah catatan amalmu. Aku jaga, aku pelihara untukmu. Ya, dan akan aku apa? Penuhi, ya, aku balas amalmu ini. Artinya apa? Allah tidak lupa dan tidak terlewat ilmunya akan kebaikan yang kita lakukan. Walaupun sedikit. Yang kedua maknanya, Allah tahu itu, Allah akan apa? Membalas. Itu penting sekali para jamaah sekalian. Jadi Allah Maha Tahu itu artinya bukan sekedar tahu, tapi apa? Allah tahu dan akan apa? Membalas. Makanya jangan pernah merasa rugi. Kita berbuat sama orang, ya. Terus gak dibalas baik sama orang itu. Jangan merasa rugi. Karena sekalipun manusia tidak membalas kebajikan kita, Allah yang akan apa? Membalas. Jadi jangan merasa rugi kalau berbuat baik sama orang, terus orang itu membalas buruk sama kita. Kenapa? Allah yang balas. Sekalipun orang itu tidak membalas kebajikan. Banyak enggak? Kita tolong malah apa? Yang kita tolong itu malah berbuat jahat sama kita. Enggak usah pedulikan. Ya, enggak usah pedulikan. Baik, faedah yang kedua. Ayat ini menunjukkan bahwasanya amalan sekecil apapun itu akan dibalas. Jadi tidak hanya amalan besar, amalan kecil pun akan apa? Dibalas. Ya. Sampai dipermisalkan sebesar biji sawi. Itu ada balasannya para jamaah sekalian. Jadi jangan merasa lemah, wah amalku cuma sampai ini, jangan. Ada donasi pembangunan masjid. Ya, kita bukan orang kaya, mampunya cuma 10.000. Enggak apa-apa 10.000 itu. Kenapa? Sekecil apapun amal kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu, tidak disia-siakan. Ya jangan saya masih belum kaya, jangan Pak. Walaupun kita ini miskin, beramal semampunya. Dan jangan merasa rendah. Mosok nyumbang masjid 10.000, jadi apa? Jadi apa Pak? Nyumbang masjid 10.000, jadi apa? Botol 1 ya? Tidak apa-apa. Ya itu dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan Pak, famay ya'mal misqala dzarratin yarah. Jadi jangan pernah merasa kecil gara-gara apa? Mampunya berbuat kebajikan itu cuma sedikit. Baik, yang ketiga, Allah mengingatkan di sini, apapun kebajikan kamu lakukan itu bukan untuk Allah. Bukan untuk siapa? Allah tidak butuh. Ya, kembalinya amal soleh yang kita lakukan adalah kembali kepada diri kita. Jadi Allah tidak butuh, ya, sedekah kita, salat kita tidak butuh. Semua amalan soleh itu manfaatnya kembali kepada orang yang mengerjakan, baik manfaat di dunia dan manfaat di hari kiamat. Jadi orang berbuat baik itu tidak pernah rugi Pak. Di dunia akan dimudahkan sama Allah. Semakin dia dermawan, semakin dimudahkan sama Allah. Ya, dan di yaumil qiyamah dia akan mendapatkan apa? Balasannya. Masya Allah ya, la haula wala quwata illa billah. Baik.
Itulah para jamaah sekalian beberapa ayat yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi dan faedah-faedah yang bisa kita ambil. Baik. Kurang berapa menit? 10. Baik. Bismillah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan? Monggo Pak. Baik, lalu kita lanjutkan dulu ya satu hadis, nanti insya Allah kita bahas faedah-faedahnya. Pertama, hadis nomor 117. An Abi Dzar Jundab bin Junadah, dari Abu Dzar, namanya itu Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu billah wal jihad fi sabilih. Yang paling utama dari amal-amal itu, yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua apa? Jihad di jalannya, jalan Allah. Qultu ayu riqabi afdal, ya Rasulullah, budak mana yang paling utama, paling besar nilainya, paling utama untuk dibebaskan? Karena ada di dalam Islam itu Pak, amalan namanya membebaskan budak. Ya, budak itu bukan pembantu ya. Jadi budak itu orang yang dimiliki oleh orang lain, oleh tuannya. Ya, dia itu bekerja ya untuk tuannya tadi itu. Ya, jadi bukan membantu ya. Bukan apa, membantu, dimiliki kayak barang. Nah, dalam Islam itu ada amalan yang dianjurkan membebaskan apa? Budak. Fakku raqabah. Di antara jalan yang menanjak yang susah itu adalah membebaskan budak. Nah, maka Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, budak mana yang paling besar pahalanya, paling utama untuk dibebaskan? Maka Nabi berkata, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Budak yang paling utama untuk dibebaskan, yang paling bernilai ya bagi tuannya. Ya, paling apa? Paling bernilai. Ini kenapa? Oh, budak ini taat, keahliannya banyak, ya kan? Pinter, ya, setia, gercep kalau disuruh itu. Ini paling bernilai ya bagi pemiliknya. Dan apa? Yang paling banyak apa? Yang paling tinggi nilainya, ya ini harganya. Ya, jadi yang paling mahal kalau dia dijual itu paling mahal, atau ketika dia beli di pasar budak itu mahal. Itu yang paling utama untuk dibebaskan. Qultu, aku berkata, fa in lam af'al, ya Rasulullah, kalau aku tidak bisa melakukan itu karena tidak punya budak ini. Ya, tidak punya apa budak, saya orang miskin. Maka berkata Nabi, tu'inu sani'an, kau menolong orang yang bekerja, au tasna'u li ahraqa, atau kau berbuat ya bekerja untuk orang yang tidak mampu untuk bekerja atau tidak baik dalam bekerja. Jadi kau membantu orang yang bekerja ya, atau kau membantu orang atau bekerja untuk orang yang tidak mampu apa? Bekerja. Ini kebaikan juga. Yang berikutnya, qultu ya Rasulullah, ara'aita in du'uftu an ba'dil amal. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku tidak bisa melakukannya? Kenapa? Saya tidak punya keahlian. Saya tidak bisa membantu orang lain dalam kerjanya dan tidak bisa bekerja untuk orang lain, menanggung orang lain, membantu orang lain. Gimana? Saya tidak punya keahlian. Ilmu tidak punya, keahlian tidak punya, tapi kepingin beramal. Gimana caranya? Apa kata Nabi? Ya, takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Kalau tidak bisa apa-apa, ya sudah, kamu tahan keburukanmu dari orang lain. Artinya jangan berbuat keburukan kepada orang lain. Nahan diri, ojo ganggu wong liya. Jangan merugikan orang lain, jangan berbuat buruk kepada orang lain. Lesannya dijaga, jangan fitnah. Ya, jangan mencaci maki orang lain, tahan. Ya, tangannya dijaga, jangan menyakiti orang lain. Ya, dan begitu seterusnya. Kenapa?
Karena ketika kau menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, itu bentuk sedekah yang kau berikan untuk dirimu sendiri. Bentuk apa? Sedekah. Ya, yang kau berikan kepada dirimu sendiri. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Nah, hadis ini para jamaah sekalian, ada yang riwayatnya itu bukan soni' tapi do'i, yaitu orang-orang yang fakir, yang banyak tanggungan, yang miskin. Ya, ini menurut sebagian apa? Riwayat. Nah ini para jemaah sekalian. Ya baik. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran ini ya, sebelum kita bahas rinci faedah-faedahnya, gambarannya apa? Sahabat Abu Dzar ini tanya tentang tingkatan-tingkatan apa? Amal kebajikan. Apa yang paling utama ya Rasulullah? Oh, yang paling utama kata Nabi 2, iman dan berjihad. Ya Rasulullah, kalau aku tidak bisa melakukan itu, ya, atau kemudian yang lain yaitu tentang masalah budak. Budak apa ya Rasulullah yang paling utama dibebaskan? Oh, yang paling berharga bagi tuannya dan harganya paling mahal. Ya. Kalau tidak mampu ya Rasulullah, kalau tidak mampu ya sudah kamu tolong orang lain dalam kerjanya. Atau bekerja untuk orang lain yang tidak bisa bekerja. Ya, lalu kau tanggung dia, kau sedekah untuk dia. Kalau tidak bisa, tahan diri dari mengganggu orang. Lah ini tingkatan. Ya, yang paling utama, yang tengah, yang paling rendah. Paling enggak gimana sih kalau saya tidak bisa bermanfaat? Jangan merugikan orang lain. Nah ini menunjukkan para jamaah sekalian, amal itu banyak jalannya. Tidak bisa melakukan yang satu, lakukan yang lain. Tidak bisa lagi, lakukan yang lain. Jalannya banyak. Ya, jangan berhenti ya. Kita bisa milih gitu kan. Nah itu. Baik para jamaah sekalian, ada pertanyaan? Masih belum? Kalau masih belum kita lanjutkan. Faedah pertama. Ya, faedah yang pertama. Yang pertama adalah ya ini semangatnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang kebajikan dan ilmu. Ini semangat ini. Ya, sahabat itu sering para jamaah sekalian ingin tanya kebajikan, maka bertanya. Ya, saking semangatnya apa? Ingin selamat. Ya, ingin ilmu, ingin belajar. Ya, ya. Ini para sahabat. Ya, jadi makanya para jemaah sekalian, ayo kita ini niru para sahabat Nabi, semangat untuk belajar ilmu. Ya, paling tidaklah dalam seminggu itu sempatkan sekali ya untuk ngaji. Jangan sampai belas. Ya, jangan sampai apa? Belas. Baik ngaji di tempat pengajian atau di YouTube. Paling tidaklah kalau tidak bisa ngaji di tempat pengajian ya di YouTube. Kan banyak fasilitas ya sekarang. Kalau tidak bisa offline ya online. Jangan sampai belas. Ini penting sekali. Ya, jadi apa? Kita harus semangat untuk belajar agama. Ini penting. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak paham agama kita sendiri. Bahaya. Ya, bahaya. Baik, yang berikutnya. Di antara cara untuk belajar ilmu itu banyak bertanya. Nah ini. Berkata Abu Yazid An-Nasyali, al-ilmu ya kuflun wa miftahuhu al-mas'alah. Ilmu itu ibarat sesuatu yang terkunci, tertutup, dikunci, gembok. Dan kuncinya apa untuk mendapat ilmu? Banyak bertanya. Banyak apa? Bertanya. Ini para sahabat semangat sekali. Ya Rasul tanya ini, apa yang faedah, apa yang manfaat, tanya. Ya tanya. Baik. Yang berikutnya hadis ini menunjukkan bahwasanya amal itu bertingkat, tidak satu tingkat dan bermacam-macam apa jalannya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Jadi macam-macam para jemaah sekalian. Itu nikmat Allah Ta'ala. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasanya tingkat yang paling tinggi
Ya, dan pokok segala perkara itu adalah iman kepada Allah. Ya, jadi pokok urusan itu iman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu asasnya ibadah. Asalnya amal. Makanya disebut pertama kali iman billah. Tanpa ini tidak ada nilainya amal soleh para jamaah sekalian. Ya, kalau orang tidak punya iman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, maka amal sebanyak apapun tidak ada nilainya. Tidak ada apa? Nilainya akan gugur. Ya, kata Allah Ta'ala, dan kami telah mewahyukan ya kepadamu dan orang sebelummu apa? Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau kau menyekutukan Allah wahai Muhammad, maka semua amalmu akan hapus. Bayangkan ini. Ya, wala takunanna minal khasirin, dan aku menjadi golongan orang-orang yang apa? Rugi. Ini Nabi. Kalau syirik amalnya hapus, apalagi selain jadi ini yang tertinggi, yaitu apa? Al-iman kepada Allah. Maka bersyukur alhamdulillah para jamaah sekalian ya. Kita ini diberi hidayah apa? Menjadi muslim. Itu nikmat terbesar itu. Kata Nabi Rasul Amri al-Islam, pokok perkara itu Islam. Itu penting sudah. Qad aflaha man aslam, beruntung orang yang masuk Islam. Masya Allah Pak. Itu pokok semuanya. Pokok sama Islam, apapun keadaan kita pasti baik. Ya, pokok kita ini masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, apapun setelah itu semua baik. Mau jadi orang kaya, asal iman, baik. Mau jadi orang miskin, asal iman apa? Baik. Mau jadi pimpinan, asal Islam, baik. Mau jadi rakyat, asal Islam apa? Baik. Mau dalam keadaan sehat, pokok Islam, baik. Mau dalam keadaan sakit, pokok Islam, baik. Ini pokok perkara. Ya, makanya disebut pertama kali. Itu perkara, semua perkara. Ya, pokok perkara itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, faedah yang kedua, hadis ini juga menunjukkan atau anjuran untuk berjihad di jalan apa? Allah. Bahkan jihad di jalan Allah itu adalah seutama-utama amal setelah iman. Ya, afdalul a'mal ba'dal iman billah. Ya, jadi amal yang paling utama setelah iman itu apa? Jihad di jalan Allah. Sampai-sampai dalam satu riwayat Rasulullah pernah mengatakan, ya, yang kaitannya dengan zikir sebenarnya ini. Ya, yang kaitannya dengan apa? Zikir kepada Allah. Yang mana secara makna bahwasanya tidak ada yang bisa mengalahkan amalan apa? Jihad. Ya, secara umum tidak ada amalan yang bisa mengalahkan apa? Amalan jihad fisabilillah. Kenapa? Karena orang jihad itu Pak mengorbankan dua perkara. Hartanya dan jiwanya. Bahkan dikatakan seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, man khairun nas? Siapa sebaik-baik apa? Manusia." Beliau berkata yang pertama, mukmin yujahidu fi sabilillah bi nafsi wa malih. Sebaik-baik orang beriman itu adalah orang beriman yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Bayangkan ini. Yang kedua apa? Mukmin fi syibhin minasy'ab yattaqillah yada'un nas min syarihi. Yang kedua orang yang uzlah. Orang yang menyepi, menyendiri untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Meninggalkan manusia karena manusia sudah rusak. Jadi nyepi. Jadi amalan jihad ini Masya Allah apabila dilakukan sesuai dengan syariatnya, tuntunannya, maka termasuk amalan yang paling baik. Baik, ini dulu para jamaah sekalian, 2 faedah atau 3 faedah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam ini. Ada pertanyaan silakan. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Masih pekan ketiga ya? Nah, berarti masih di sini ya? Insya Allah masih di sini. Baik, Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.